Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode hari ini 25 Agustus 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini si Broko Kroni juga di sini diciduk oleh polisi dari rumahnya karena dia telah kena jebakannya si Ika. Lalu sini si Ika juga pas si Roni mau dibawa dan Dewa sama Nana dan Bupara mau berangkat, dia malah tertawa sendirian. Dia tidak sadar bahwa Nana sama Dewa dan Mupara melihat dirinya. Lalu si Ika juga dalam batinnya dia ngomong, saya sekarang bebas karena jebakan saya kena sama si Broko Kroni. Lalu di sini pas dia tertawa tersenyum sendiri dan di sisi lain Mupara dia langsung ngomong kepada Ika, kenapa kamu itu senyum sendiri? Kata Mupara. Lalu di sini si Ika juga dia juga bolotot saking kagetnya. Dia tidak sadar bahwa dari tadi Mupara sama Nana dan Dewa dia melihatin dia. Mupara sama Nana dan Dewa juga dia curiga kepada si Ika. Lalu singkat cerita di sini si Roni juga sampai ke kantor polisi dan si Roni juga langsung dipakai kan baju tahanan dan dimasukkan ke penjara. Lalu sini pas sudah dimasukkan polisi juga langsung pergi dari tempat itu. Pas polisi sudah pergi di sini si Broko Kroni juga disambut oleh teman-temannya yang ada di penjara dan di sini si Broko Kroni juga dihajar habis-habisan sampai babak belur oleh teman yang ada di penjara. Lalu Nana sama Dewa dia pergi dari polisi. Nana ngomong kepada Dewa, bagaimana kalau Lipia nanti pulang karena Lipia itu nanti sore pulangnya dari Singapura. Kata Nana kepada Dewa, itu jangan dipikirkan nak, kata Dewa. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar yang lagi duduk sendirian kesel sama si Alia Syatul, tiba-tiba Tante Merin dia menghampiri Pak Fajar. Lalu Tante Merin juga ngomong kepada Pak Fajar, ada apa sebenarnya kamu sama Alia, kata Tante Merin. Lalu di sini Pak Fajar juga dia menjelaskan semuanya bahwa dia akan mengasih kejutan dan penghargaan ke si Alia Syatul, tapi dia tidak meresponnya. Pak Fajar sama Tante Merin tidak sadar bahwa di depan pintu kontrakannya Rani dia mendengarkan pembicaraan Pak Fajar sama Tante Merin. Lalu Rani juga dalam batinnya ngomong, berarti penghargaan itu kemarin bukan untuk saya dan Jihan tapi untuk si Alia, kata batinnya Rani. Rani juga akan mengasih tahu kepada Jihan. Lalu di sisi lain si Kelvin dia sangat senang dan dia sangat kaget melihat dia ada Pak Fajar dan Rani dan Jihan, penghargaannya dikasihkan kepada Rani sama Jihan. Lalu di sini Pak Fajar juga dia video callan kepada si Alia Sirater. Di sini si Alia Sirater yang lagi kesel sama Pak Fajar dia menerima video callan dari si Kelvin. Lalu dia juga mengangkatnya. Lalu si Kelvin juga di sini dia ngomong kepada si Alia Sirater. Lalu si Kelvin juga dia ngomong kepada si Alia dan mencaci maki kepada si Alia. Lalu si Alia juga dia ngomong kepada si Kelvin, itu bukan urusan Pak Kelvin, ini urusan saya, kata si Alia Sirater. Lalu si Alia juga langsung menutup video call dari si Kelvin. Lalu dia juga langsung pergi untuk berangkat ke kantor. Lalu di luar di sini Pak Fajar yang lagi menyusun yaitu merapikan bunga peninggalannya Lia. Lalu tiba-tiba keluarlah si Alia Sirater. Pas keluar si Alia di sini Pak Fajar juga ngomong kepada si Alia, saya perlu bicara sama kamu Alia, kata Pak Fajar. Apa yang mau dibicarakan, kata si Alia. Di sini juga si Alia juga tidak mau bicara sama Pak Fajar dan Pak Fajar juga langsung ngabetot tangannya si Alia Sirater. Pokoknya saya tidak akan melepaskan kamu karena saya ada yang mau dibicarakan sama kamu. Tapi di sini kekeh si Nurus Tunjung si Alia Syatul juga dia tidak mau bicara sama Pak Fajar. Tiba-tiba bunga kesayangannya peninggalannya Lia kegedor sama tangannya si Alia Syatul dan sampai tumpah dan sampai dia juga bunga itu rusak karena jatuh. Di sini Pak Fajar juga sangat kaget dan marah kepada si Alia Sirater. Lalu Pak Fajar juga dia langsung membersihkan dan mengambil bunga peninggalannya dia yang jatuh oleh si Alia Sirater. Lalu di sini batinnya si Alia Sirater juga ngomong, pasti Pak Fajar marah besar kepada saya karena bunga peninggalannya Cornelia rusak, kata batinnya si Alia Sirater. Lalu si Alia juga dia minta maaf kepada Pak Fajar, tapi Pak Fajar dia bangun perlahan-lahan sambil dia ngomong, lama-lama saya ketemu sama kamu saya tambah benci, sekarang kamu pergi dari rumah ini, pokoknya saya tidak mau melihat muka kamu lagi, kata Pak Fajar kepada si Alia Sirater. Lalu si Alia juga langsung pergi dan Pak Fajar juga dia akan mengusir dari kantor Cahaya Nanda.
Lalu di sisi lain di rumah Bu Ana di sini si Nurul Tunjung si Lipia juga di sini dia sampai ke rumahnya, dia sudah reunian sama temannya dari Singapura. Dia juga memanggil-manggil si Broko Kroni tapi tidak ada yang nyaut. Lalu dia juga langsung naik ke atas untuk melihat si Broko Kroni di kamarnya tapi tidak ada. Lalu dia juga langsung turun lagi dan ditelepon HP-nya si Roni tidak aktif. Tiba-tiba datanglah Bu Farah. Lalu Bu Farah juga dia ngomong kepada si Lipia, kamu kemarin dikasih uang gak sama si Roni? Ya, kata Bu Farah, ya saya dikasih uang 10 juta, kata si Lipia. Lalu di sini juga Bu Farah juga dia menceritakan semuanya bahwa uang itu adalah uang tanah Neratu yang dijual oleh si kadal buntung yaitu si Broko Kroni, kata Bu Farah kepada si Lipia. Dasar di sini si Lipia juga di sini Oon dia juga kaget dan dia juga tidak percaya dengan apa yang dibicarakan sama mamanya. Lalu dia juga ngomong kepada Bu Farah, saya tidak percaya, pokoknya saya harus ngomong sama Roni, pasti dia itu bukan pelakunya. Lalu di sini pas si Lipia ngomong kepada Bu Farah juga ngomong kepada si Lipia, si Roni sudah tidak ada di rumah ini, dia sudah dibawa oleh polisi, dia sudah dimasukkan ke penjara, kata Bu Farah kepada si Lipia. Di sini pas mendengar omongannya Bu Farah bahwa si Roni suaminya sudah diciduk oleh polisi, dia juga sampai bolotot dan kaget dan dia juga tidak banyak basa-basi, dia langsung pergi dari hadapan Bu Farah untuk ke kantor polisi. Singkat cerita di sini si Lipia juga sampailah ke kantor polisi dan si Roni juga dikeluarkan dari dalam tahanan dan ketemu di ruang tunggu sama si Lipia. Lalu si Lipia juga dia melihat mukanya si Broko Kroni yang babak belur karena dihajar oleh temannya yang ada di sel tahanan. Lalu di sini si Lipia juga dia juga langsung memeluk si Broko Kroni. Gak lama kemudian singkat cerita polisi datang karena jam besuk sudah habis, tapi si Lipia dia dia minta 5 menit lagi, tapi polisi dia langsung membawa si Broko Kroni dimasukkan lagi ke sel tahanan. Oh di sini si Lipia juga langsung dia juga pergi dari kantor polisi. Pas di luar di sini pas mau pergi dari kantor polisi datanglah Dewa sama Nana. Lalu Lipia juga langsung dia marah kepada Dewa dan memukulin Dewa. Lalu si Lipia pas memukulin Dewa juga dia menceritakan semuanya kepada si Lipia dan Nana juga ikut ngomong. Malah di sini si Nurul Tunjung si Lipia malah menyalahkan Nana dan marah kepada Nana. Gak lama kemudian pas lagi cekcok di sini datanglah Bu Farah. Kamu itu dasar buta, kata Bu Farah. Bu Farah juga sangat marah kepada si Lipia. Kamu itu jangan dibohongin terus sama suami kamu, kata Bu Farah. Tapi di sini si Lipia ngomong kepada Dewa sama Bu Farah, saya sangat yakin bukan suami saya yang telah menjual tanah Neratu. Saya akan mencari bukti pelakunya, kata si Lipia. Di sini juga si Lipia juga dalam batinnya dia akan melihat CCTV yang ada di rumahnya. Pasti Roni dijebak sama salah satu orang, kata si Lipia. Di sini Dewa juga sangat kaget dan Nana juga sangat kaget, apalagi Bu Farah. Dia tidak kepikiran bahwa di rumahnya itu banyak CCTV, siapa yang telah menjebak si Broko Kroni masalah dompet itu. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode hari ini 25 Agustus 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante, bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo lobati soledat kalau Mimin tos kebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.